Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Saya harap Anda dalam keadaan baik dan sehat, dan saya terus mendoakan Anda dalam pimpinan Tuhan dan juga dalam pelindungan Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini kita akan terus dikuatkan oleh firman-Nya, kita akan terus dipimpin oleh firman-Nya, karena Tuhan itu melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mari kita berfokus kepadanya, dan saya percaya bahwa pada saat diri kita, hati kita berfokus kepada Tuhan, pasti Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita berkumpul secara online ini, saya percaya bahwa Tuhan melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, karena kuasa-Nya tidak terbatas oleh waktu, keadaan, maupun apapun halangan. Dia hadir bersama-sama dengan kita di mana saja kita berada. Amen. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita persiapkan diri kita, dan marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul secara online dalam ibadah kelompok sel ini Tuhan. Di mana saja kami berada, kami percaya Engkau hadir, dan kami percaya Tuhan Engkau berserta dengan kami. Dan Engkau hadir dalam ruangan kami pada saat ini, di rumah, di ruang tamu, maupun di mana saja kami berada Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar tentang firman-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh itu Tuhan, kami minta supaya Engkau membuka hati rohani kami, telinga rohani kami untuk mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya tidak ada satu perkara pun, tidak satu rencana pun yang terlepas daripada kehidupan kami. Oleh itu Bapa, pimpini setiap kami dan pakai setiap kami Tuhan. Pada malam hari ini, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, bekerjalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Dan saudara-saudari dalam Kristus, pada malam hari ini kita ingin meneruskan renungan firman Tuhan daripada hari-hari yang lalu tentang pokok anggur yang benar. Dan pembacaan kita diambil daripada Yohanes 15 ayat pertama sehingga ke-17. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari untuk baca bersama-sama pada malam hari ini, supaya kita boleh mendengar akan firman Tuhan, dan juga kita boleh mendengar akan perkataan Tuhan. Dan apapun bersih yang kita miliki pada malam hari ini, marilah kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat pertama sehingga ke ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dalam Alkitab versi terjemahan Berita Baik. Yesus berkata lagi, "Aku pokok anggur yang sejati, dan Bapa-Ku peladang anggur. Setiap carangku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya, supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaranku yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia akan berbuah lebat, karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan, lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaranku kamu simpan dalam hati, mintalah apa saja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Kemuliaanku dinyatakan apabila kamu berbuah lebat, yang sedemikian kamu betul-betul pengikutku." Ayat yang ke-9. "Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati firman perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu seperti Bapa tetap mengasihi aku, karena aku mentaati perintahnya. Semua ini aku kukatakan kepada kamu, supaya kegembiraanku ada di dalam hati kamu, dan kegembiraan itu menjadi sempurna. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba,
karena hamba tidak tak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, karena aku sudah memberitahu kamu segala yang telah kudengar daripada Bapakku. Kamu tidak memilih akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian Bapa akan mengabulkan apa saja yang kamu minta daripadanya demi namaku. Inilah perintahku kepada kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara, pada saat Yesus menyatakan tentang gambaran pokok anggur, ini bukan satu gambaran yang tidak difahami oleh murid-muridnya. Bahkan pada waktu itu pokok anggur adalah satu yang biasa di Israel pada ketika itu. Jadi satu gambaran yang sesuai yang Yesus katakan bahwa menggunakan pokok anggur supaya mereka tetap tinggal di dalam Dia. Dan Yesus mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku seperti cabang yang tinggal pada pokok anggur yang benar. Yesus mengajarkan satu perkara yang penting supaya mereka dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka lalui. Dan Yesus tahu bahwa sepanjang pelayanan mereka akan menghadapi hal-hal yang di luar daripada kemampuan mereka. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Dan pada saat Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus, bila kita baca pada bab sebelumnya dan bab selepas, Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus. Dan di saat Yesus mengajarkan Roh Kudus, Yesus juga mengatakan dalam masa yang sama, Yesus mengatakan, tetaplah tinggal di dalam Dia. Karena di dalam Dia segala sesuatu, kekuatan yang mereka perlukan untuk melayani ada di dalam Dia. Dan gambaran ini merupakan satu gambaran yang penting bagi murid-murid Yesus. Supaya mereka memahami bahwa Yesus bukan saja datang dan pergi begitu saja. Dan bukan hanya menjanjikan mereka penghibur. Tapi Yesus ingin mereka supaya tetap tinggal di dalam Dia. Dan bersama-sama dengan Dia, supaya mereka dapat kekuatan dan melayani bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan mungkin kita biasa mendengar sebuah lagu mengatakan bahwa Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Itu sesuatu lagu yang biasa kita dengar mungkin pada saat kita sekolah minggu, dan lagu ini sudah lama. Nah, ini sebuah lagu yang begitu memberkati kita dan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa tetaplah tinggal di dalam Dia. Nah, ini merupakan gambaran yang sangat jelas pada kita. Dan mungkin saudara-saudari pernah melihat pokok bunga ini yang ada di screen Anda pada saat ini. Dan mungkin juga saudara tidak pernah melihatnya. Tapi saudara, saya ingin mengatakan bahwa pokok bunga ini berada di gereja kita. Dan kalau kita perhatikan dengan betul, dengan jelas ataupun dengan lebih dekat, ada satu ranting yang tidak berakar ataupun tidak sampai ke tanah, tetapi dia tetap bertumbuh karena rantingnya tetap tinggal di dalam dahan ataupun pokok yang berakar tersebut. Nah, pokok ini bertumbuh. Nah, pokok bunga ini bertumbuh. Dan ini satu gambaran yang begitu penting sekali kepada kita. Kenapa kita harus tinggal? Karena kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat nutrisi, kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan dalam diri kita dalam melakukan perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan kita. Bahkan saat kita menghadapi waktu yang mungkin tidak pasti di hadapan kita, sesuatu yang kita sedang merasakan tidak ada kepastian di hadapan kita. Ini sangat penting supaya kita tetap tinggal dalam Dia, supaya kita tidak berputus asa, ataupun kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah supaya kita tetap tinggal di dalam Dia dan melakukan hal-hal yang benar, dan supaya kita tetap tinggal dalam rencana-rencana Tuhan. Dan mungkin juga mungkin gambaran yang dekat dengan kita, mungkin kita pernah melihat pokok yang sudah ditebang ataupun pernah ditebang, tapi pokok itu masih berakar. Dan kita melihat ada cabang-cabang baru yang tumbuh daripada tunggul pokok yang ditebang tersebut. Dan ini merupakan satu gambaran yang begitu jelas kepada kita. Pada saat akar itu kukuh, akar itu kuat, cabang-cabang itu akan bertumbuh. Cabang-cabang itu akan tetap bertumbuh dan bertunas.
Dan cabang itu, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa ambillah cabang itu berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Dan mana cabang yang tidak baik itu akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Dan saya mendoakan supaya kita semua tetap menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang mempunyai cabang yang begitu baik sekali dan menghasilkan buah kematangan dalam diri kita supaya boleh dinikmati oleh orang lain dan memberkati orang lain di sekeliling kita. Saudara-saudari, teruslah tinggal di dalam Dia. Dan mungkin ada juga di antara kita merasakan ada halangan-halangan untuk tetap tinggal di dalam Dia. Dan mari kita merenungkan bersama, apakah halangan-halangan dalam diri kita yang buatkan kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita mengharapkan rencana Tuhan yang terbaik berlaku, tapi kita tidak ingin tinggal di dalam Dia. Kita tidak membaca firman-Nya, kita tidak memahami firman-Nya. Kita hanya seperti come and go, dan kita mencari Tuhan pada saat kita perlu. Kita seperti kereta yang mencari stasiun minyak pada saat perlu, dan selesai mengisi dan kita pergi. Tapi apakah Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Dia, dan supaya kita tetap bertumbuh dan melihat rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ingatlah saudara bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu berserta dengan kita. Kita tidak kira apapun keadaan yang kita hadapi. Meskipun pada saat ini keadaan sukar yang kita hadapi, pada saat dunia menghadapi keadaan sukar, kita melihat keadaan sukar, boleh kita lihat di mana-mana saja pada saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan akan berserta dengan kita. Dia selalu berserta dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada malam hari ini dorongan saya, tetaplah tinggal dalam Dia. Dan perkara yang kedua, Yesus mengatakan bahwa tetaplah mengasihi. Dan dalam saat Yesus mengajar tentang Roh Kudus, dan Yesus juga mengingatkan bahwa ini adalah main ajaran Yesus, mengatakan tetaplah mengasihi. Yesus juga mengatakan bahwa pada saat orang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terbesar? Yesus mengatakan tetaplah mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini konsisten dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa kasihku kepada engkau itu sebagai kasih sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang hamba. Dan mungkin gambaran pada saat itu murid-murid berpikir bahwa Yesus ingin mengajar mereka segala kuasa, segala perkara-perkara yang luar biasa, segala mujizat yang Yesus pernah lakukan dan diajarkan kepada muridnya. Tapi Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan kusebut sebagai hamba pada saat kamu mengenal aku, tapi aku akan mengenal engkau sebagai sahabat. Nah, Yesus mengatakan juga bahwa orang yang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itulah menunjukkan orang itu yang paling mengasihi mereka. Dan sahabat dalam arti kata Yesus ini adalah satu lingkungan yang dia boleh percaya, satu lingkungan orang yang dia boleh percaya, dan satu lingkungan orang yang dia boleh percayai. Itu dipanggil sahabat. Yesus sentiasa bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan mungkin mungkin murid-murid Yesus melihat Yesus sebagai guru, sebagai tuan kepada mereka. Tapi Yesus melihat mereka dengan satu gambaran yang lebih berbeza, yaitu kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan gambaran yang jelas adalah daripada Kejadian 18. Dalam Kejadian 18, pada saat Allah menyatakan diri kepada Abraham, pada saat Abraham melihat mereka daripada jauh, dan Abraham melayani mereka dengan makanan yang terbaik. Abraham melayani mereka dengan minuman yang terbaik. Dan saya mendorong kita untuk membaca Kejadian 18 ini supaya kita boleh memahami dan melihat dengan sesuatu gambaran yang lebih jelas apa yang dimaksudkan di antara dengan hamba, dengan satu gambaran menanyakan tentang sebagai sahabat. Di awal Kejadian 18, Abraham melayani mereka sebagai seorang hamba. Dan Abraham memperkenalkan diri sebagai hamba, melayani, memberikan mereka makan, memberikan mereka tempat rehat, dan sebagainya. Tetapi di second part of Genesis 18, Kejadian 18, kita melihat bagaimana Allah mulai menyatakan tentang isi hati ataupun tujuan dia datang
yaitu Allah ingin memusnahkan Sodom atas dosa mereka. Allah berpikir bahwa haruskah saya menyatakan perkara yang sebenar kepada Abraham? Abraham adalah orang yang terpilih. Akhirnya Allah menceritakan tujuan dan menyatakan hal-hal yang tersembunyi kepada Abraham. Nah, kita melihat conversation, perkataan di antara Allah dan Abraham seperti seorang sahabat yang menyatakan segala rahasia tentang kerajaan Allah. Sama seperti Yesus menyatakan tentang rahasia kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya tidak memahami apa yang Yesus katakan, dan Yesus apa Yesus katakan dan ajarkan kepada orang banyak, mereka masih bertanya kepada Yesus, apa yang dimaksudkan seperti ini, apa yang dimaksudkan ini. Yesus menyatakan segala rahasia kerajaan Allah. Yesus juga menyatakan dalam ayat ini, mengatakan bahwa aku menyatakan kepadamu segala yang ku ketahui daripada Bapa. Ini sebuah gambaran yang penting bagi kita untuk kita pahami bahwa sahabat yang maksudkan Yesus adalah orang yang dipercayai. Orang yang Yesus sayangi sehingga dia memberikan nyawanya. Satu kasih yang mendalam. Bukan hanya satu kasih yang biasa, tapi dengan kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu, Yesus menyatakan pelbagai hal kepada murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya tidak memahami. Dan mereka juga bergaduh, mereka juga berdebat tentang perkara-perkara siapakah yang terhebat, siapakah yang akan duduk di bersama dengan Yesus dan sebagainya. Mereka bersama-sama di antara satu sama berdebat siapakah yang terhebat di antara mereka. Tapi Yesus memandang mereka sebagai sahabat yang penting dalam kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini kita juga merenungkan bahwa pada saat Yesus melihat kita sebagai sahabat-sahabatnya, melakukan pelayanan, Yesus mengatakan bahwa pada saat engkau menjadi sahabat, saya melihat engkau sebagai sahabat, engkau akan mengetahui apakah keinginanku dan lakukanlah itu. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dan kita mengetahui segala rencananya, kita mengetahui segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, segala kebaikan. Dan apabila saat kita melihat segala kebaikan, kita mengasihi orang lain dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan kasih kita sebagai manusia, tapi dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih yang diberikan daripada seorang sahabat kepada sahabatnya sehingga memberikan nyawanya. Dan kita letakkan dalam diri kita itu dan kita mengasihi orang lain. Tetaplah mengasihi. Karena pada saat waktu-waktu sukar seperti ini, banyak orang yang mungkin rasa takut, ketidakpastian dan sebagainya. Segala perasaan-perasaan negatif. Dan mereka memerlukan kita sebagai orang yang tahu bahwa kita orang yang kuat seperti kita, yang tahu rencana Tuhan, tahu kebaikan Tuhan. Supaya kita boleh membantu mereka untuk melalui keadaan ini. Dan pada saat kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan membantu kita dalam banyak perkara. Dan Tuhan akan memimpin kita dalam banyak perkara. Ingatlah bahwa pada saat kita menghadapi pelbagai keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sentiasa bersama dengan kita. Dan Dia beserta dengan kita dalam apapun keadaan kita sekalipun. Oleh itu saudara-saudari, jangan takut dan jangan tawar hati, tetaplah menyatakan segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepadanya. Dan Dia pasti bersama dengan kita. Dan biarlah apa yang kita lakukan itu lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Tuhan memerhatikan kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama pada malam hari ini. Dan sekiranya saudara-saudari mempunyai persoalan-persoalan yang mungkin saudara-saudari sedang pikirkan, ataupun persoalan yang mungkin saudara-saudari ingin bertanya, jangan risau, jangan takut untuk kontak, hubungi pastor saya ataupun para pemimpin, supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh bersama-sama. Nah, saya juga ingin berterima kasih, ada beberapa jemaat kita ahli kelompok sel yang bertanya soal tentang beberapa topik, tentang beberapa soalan, dan saya
percaya bahwa kita semua bertumbuh. Dan saya percaya bahwa mulai perkara-perkara itu kita akan melihat, mungkin selama ini kita tidak pernah melihat tentang firman Tuhan, tentang perkara tersebut. Tapi pada saat kita merenungkan firman Tuhan dengan lebih mendalam, ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu pelajaran yang baru yang kita pelajari. Sebab itu firman Tuhan merupakan firman yang hidup. Dan dia akan sentiasa berbicara kepada kita. Sentiasa saat kita mencari wajahnya, dia akan berbicara kepada kita. Saudara-saudari, pada malam hari ini saya doakan Anda terus merenungkan firman Tuhan ini. Dan apapun keadaan yang kita hadapi, jangan kita merasa gentar, takut, serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, firman-Mu adalah suatu perkara yang harus kami renungkan dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, pada malam hari ini kami ingin datang kepadamu sekali lagi dan menyerahkan pribadi kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau terus memakai kami dan berbicaralah kepada kami. Memakai kami sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan dalam apapun keadaan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap mengasihi orang di sekeliling kami karena Engkau terlebih mengasihi kami Tuhan. Kasih sebagai seorang sahabat sejati dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, pada malam hari ini kami juga mengambil kesempatan ini berdoa untuk setiap yang terlibat dalam menghadapi situasi sukar ini Tuhan. Kau berikan mereka kesegaran demi kesegaran yang baru, diperbaharui hari demi hari. Dan pimpini dan lindungi keluarga mereka Tuhan yang mereka tinggalkan dalam melakukan tanggung jawab mereka. Dan Tuhan, Kau berikan juga kepada kebijaksanaan kepada orang-orang yang menghadapi perkara-perkara pandemik ini Tuhan pada saat ini. Dan pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat, di mana saja mereka berada dalam ibadah kelompok sel ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan mereka. Kami bersyukur untuk setiap perkara yang mereka lakukan sesuai dengan rencana-Mu. Oleh itu Bapa, pada malam hari kami berdoa, lindungi mereka Tuhan. Pakai mereka, pimpini mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, mereka melakukan sesuatu, Engkau akan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan, Kau terus berbicara kepada mereka dalam apa keadaan sekalipun. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau, dan biarlah kami tetap percaya akan pimpinan dan pekerjaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk peluang yang Kau berikan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu dalam apapun keadaan. Biarlah kami tetap menemukan firman-Mu dan Kau berbicara kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan jangan biarkan firman Tuhan ini hanya berhenti di sini. Teruskan renungan, teruskan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Dan berikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan berikan kehidupan kita untuk rencananya. Tuhan memberkati kita semua.